Pergi ke warung membeli lilin untuk persiapan mati lampu. Kerjasama harus dijalin, janganlah malu saling membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa, di video kali ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan dan aktivitasku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, kalian tonton videonya sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Jadi hari ini tuh hari ya Pak suami libur kerja ya teman-teman. Jadi ini tuh di pagi menjelang siang hari. Dibilang pagi sih udah nggak terlalu pagi ya, tapi dibilang siang juga ini tuh belum terlalu siang gitu. Jadi anggap saja lah ini tuh pagi menjelang siang. Nah kali ini tuh Pak suami mau melanjutkan pembuatan kebun gitu ya, maksudnya nanam-nanam gitu ya teman-teman. Kan di beberapa waktu yang lalu itu tuh kami udah bersih-bersihin untuk area sekitaran rumah dan juga udah ngisi-ngisi polybag gitu ya buat nanam cabai gitu. Nah aku kan juga udah bilang ya di video aku sebelumnya kalau aku udah beli bibit cabai, anak cabai gitu ya 20 batang. Tapi berhubung Pak suami itu akhir-akhir ini tuh kayak keseringan lembur, terkadang pulang kerjanya itu udah jam 11 malam, jam 10 gitu ya. Kadang pernah sampai jam 3 subuh gitu baru pulang. Jadinya hari ini tuh Pak suami tuh libur kerja. Jadi aku tuh minta tolong sama Pak suami buat tanamin itu si cabai. Takutnya nanti cabainya itu tuh udah nggak bagus lagi gitu ya teman-teman. Sayang kan itu tuh juga dibeli gitu. Makanya di sini tuh Pak suami berusaha juga ya buat nanam cabainya hari ini supaya cabainya itu nggak terlalu lama dibiarkan gitu aja. Nah di sini tuh Pak suami itu sebelum ditanemin untuk si cabai-cabainya, di sini tuh Pak suami tuh mau bikin untuk kandangnya dulu ya teman-teman, supaya nggak dipatokin sama ayam. Karena di tempat tinggalku ini masya Allah banget ya, kalau ayam itu tuh banyak banget ya teman-teman. Itu tuh anak-anak cabai itu tuh banyak banget yang suka dipatokin sama ayam gitu. Pokoknya yang sebelumnya itu ya, yang cabai aku yang sebelumnya itu, yang kalian tahu lah ya kalau yang udah ngikutin aku dari lama, itu kan ada dulu kan aku nanam cabai, itu tuh buah cabai, daun-daunnya itu tuh habis patah-patah dan juga itu tuh cabainya terkadang suka patah-patah gitu digigitin sama ayam atau dipatokin sama ayam gitu. Makanya Pak suami itu berinisiatif buat beli jaring ini ya teman-teman, buat pagernya supaya ayamnya itu nggak masuk gitu. Cuman pagernya itu sih nggak perlu tinggi ya, kayak gini aja, pokoknya ayamnya itu nggak bisa masuk aja udah. Di sini kami itu, aku dan anak-anak maksudnya ya itu tuh cuman kayak ngerecokin Pak suami aja. Cuman anak-anak itu tuh teriak-teriak kalau misalnya ditaruh di dalam rumah gitu ya, tapi kami itu lagi di luar. Makanya di sini tuh aku bawa anak-anak keluar. Jadi di sini aku nemenin Pak suami sambil dia bertukang, sambil juga nengokin anak-anak main gitu ya teman-teman. Kalau udah urusan tanam menanam, aku itu cukup jadi mandor dan jadi kameramen aja ya, biarlah Pak suami yang mengerjakannya. Aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepada Pak suami. Sebenarnya itu pengen bantu, cuman kalau Pak suami dia itu tuh sama sifatnya kayak aku. Kalau aku itu kalau beraktivitas nggak usah dibantu gitu. Pokoknya kalau udah urusan dapur aku tuh lebih suka nggak usah dibantu gitu. Nah Pak suami kalau bertukang kayak gini dia juga kayak gitu teman-teman. Dia itu nggak usah dibantu kecuali kalau dia minta bantuan. Anak-anak itu seneng banget ya teman-teman main di luar kayak gini tuh, mereka itu berasa bebas gitu ya, lari sana lari sini. Pokoknya harus lumayan ekstra hati-hati sih dan waspada juga nengokin anak-anak main, takutnya nanti malah kita asik sendiri, anak-anak udah pergi kemana-mana gitu. Aku itu rasanya seneng banget ya teman-teman ketika Pak suami itu udah mulai lagi waktu itu tuh ya niatnya pengen nanamin cabai lagi, karena jujur rasanya itu tuh kalau misalnya harus beli cabai itu terkadang lumayan juga ya teman-teman untuk harganya, apalagi di masa yang sekarang ini kan. Jadi ini tuh bener-bener seneng gitu ya akunya itu kalau misalnya Pak suami itu mau nanamin cabai. Ya nggak masalah sih nanti itu kalau misalnya harga cabai jadi turun terus cabai aku itu berbuah, nggak apa-apa, setidaknya aku nggak beli cabai lagi ya.
Cabai yang akan aku tanam ini nanti itu adalah cabai rawit ya teman-teman. Aku tuh kan seringnya itu masaknya pakai cabai rawit ya, karena menurut aku cabai rawit itu tuh enak banget buat dipakai masak gitu. Kalau cabai merah itu tuh menurut yang Pak suami tahu, katanya itu agak lumayan susah buat menjaganya dan buat nanemnya gitu ya, suka cepet mati katanya gitu teman-teman. Mungkin karena memang kaminya yang nggak tahu gitu ya. Jadi kata Pak suami mending cabai rawit aja yang ditanam. Kalau cabai keriting atau cabai merah itu beli aja di pasar gitu. Oh iya teman-teman, aku mau nanya dong sama kalian semuanya, kalian itu suka dengan dubbing aku yang sekarang ini agak rada pelan atau kayak biasanya suka kayak menjerit? Bukan menjerit, cuman kayak biasanya suara aku tuh lebih kencang, lebih lantang gitu tuh ya. Kalian boleh kasih saran kalian di kolom komentar ya. Kalau misalnya kalian lebih suka dengan suara dubbingku yang agak rada pelan seperti ini, kalian juga boleh kasih komentar kalian gitu ya. Pokoknya aku minta komentar kalian, aku minta kritik dan saran kalian agar kedepannya channelku ini akan jadi jauh lebih berkembang dan akan jadi jauh lebih bagus. Karena aku yakin ya teman-teman, aku sendiri tidak akan bisa menilai videoku. Aku pasti akan membutuhkan penilaian dari kalian untuk video aku ini bisa lebih baik gitu. Nah di sini tuh pas Pak suami lagi kerja kayak gini, Pak suami itu ada datang temennya. Jadi temennya ini tuh adalah tukang yang ngerjain plafon rumah aku kemarin ya teman-teman. Sebenarnya tadi itu aku udah jumpa di pasar dan aku itu minta tolong sama abang tukang ini buat bikin plafon lagi gitu ya. Cuman ternyata abang itu lagi sibuk teman-teman, lagi banyak kerjaan. Jadi kemungkinan nanti kalau buat pasang plafon yang di ruang serbaguna, kalau misalnya abang ini nggak bisa, bakal diminta tukang yang lain ya, karena aku juga nggak bisa kalau harus nunggu lama-lama gitu. Tapi semoga aja deh nanti abangnya bisa ya teman-teman, karena udah kebiasaan sama abang itu, jadi rasanya itu udah nyaman aja gitu kan. Kalau misalnya ngajak dia kerja sama, bisa gitu ya buat sharing-sharing tentang bahan dan tentang yang lainnya, itu enak gitu. Oke, alhamdulillah dilanjut ya teman-teman ke aktivitasnya Pak suami lagi. Di sini tuh bintang utamanya atau model utamanya itu adalah Pak suami ya teman-teman. Aku ini hanya ibarat kayak dayang-dayangannya. Pokoknya kami itu anggap aja lah cuman sebagai pelengkap video aja. Sebenarnya peran utama di video ini adalah Pak suami. Nah di sini tuh Pak suami lagi menata untuk polybagnya gitu ya teman-teman, supaya nanti enak tinggal ditanemin aja untuk si bibit cabenya. Jangan salfok dengan babytin aku yang super nggak bisa diem itu ya teman-teman, karena memang babytin itu kalau udah ke tanah mereka itu tuh nggak bisa diam. Jadi ya harap dimaklumin saja lah ya, namanya anak-anak, apalagi mereka itu jarang keluar dari rumah gitu kan. Nah di sini tuh kata Pak suami masukin aja anak-anak ke dalam biar aku nggak capek ngejar-ngejar, katanya kan. Kamu itu istirahat aja, kamu itu videoin aja, kamu itu tengokin aja, kata Pak suami gitu. Aku malah disuruh kerja di dalam rumah ya, tapi aku itu mager ya teman-teman. Kalau udah ngelihat Pak suami itu beraktivitas kayak gini, aku tuh seneng nengokinnya, jadi mandor gitu daripada aku beraktivitas sendirian di rumah gitu kan. HP-nya kan memang ada dua ya teman-teman, cuman yang satunya itu tuh bener-bener susah buat bikin video, memorinya itu cepat penuh. Jadinya HP yang satu ini tuh bener-bener khusus untuk bikin video. Nah kalau misalnya HP yang bikin video ada di sini, percuma dong aku beraktivitas di dalam tapi nggak bisa direkod. Semenjak menjadi konten kreator, kayaknya setiap momen, setiap aktivitas, setiap kerjaan itu kalau nggak direkod, itu rasanya sayang banget ya teman-teman. Ada yang samaan nggak sih? Rasanya tuh pengen ya setiap aktivitas-aktivitas yang wajar dan pantas untuk dimasukkan ke video, kalau misalnya nggak dimasukkan ke dalam video itu tuh rasanya kayak merasa rugi gitu loh. Oke deh teman-temanku semuanya, di sini tuh aku mau sapa-sapa dulu ya untuk para penonton aku yang udah minta disapa nih. Ini tuh lumayan banyak gitu ya yang minta disapa. Nah yang pertama di sini tuh aku mau sapa dulu ya untuk Bunda Arsenio di Kepulauan Seribu Utara. Hai Bunda, aku udah sapa ya. Aduh Masya Allah, Bunda ini tuh sampai nge-WA aku ya teman-teman. Katanya dia tuh pengen banget aku sapa, dia tuh bener-bener suka dengan video aku, tapi dia tuh nggak pernah komen gitu karena katanya itu malu gitu ya buat komen. Dia tuh lebih suka kalau misalnya langsung ngejapri aku atau nonton video aku tuh sampai bener-bener fokus. Katanya setelah nonton video aku, dia itu kembali bersemangat lagi. Masya Allah, terima kasih banyak ya
Bunda Arsenio. Nah lanjut di sini juga ada Bunda Manda ya di Jakarta Utara. Hai Bunda. Lalu ada Mam Yuni dari Manado, Sulawesi Utara. Lalu ada juga Bunda Naki di Perawang. Hai Bunda, Bunda yang DM aku di Instagram waktu itu ya. Katanya Bunda Naki ini tuh pengen banget bisa ketemu sama aku suatu saat nanti. Perawang sama Pekanbaru nggak jauh jaraknya kok Bun. Kalau misalnya pas Bunda ke Pekanbaru, jangan lupa ya untuk mampir di rumah kayu yang sederhana ini. Lalu di sini juga ada Mbak Deye dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Lalu ada Ibu Yesira di Bandung. Katanya Ibu Yesira itu ketagihan gitu ya untuk disapa-sapa, jadi dia minta disapa lagi. Oke Ibu Yesira, di sini aku sudah sapa ya. Lalu di sini juga ada Bunda Yurni Ismail dari Manado. Lalu juga ada Mam Desi Ummu Syaufik dari Kalimantan Barat. Terima kasih ya untuk para bunda, para mami, para mama-mama, para emak-emak semuanya yang sudah berantusias untuk meramaikan kolom komentarku dan udah minta disapa ya. Semoga kalian semua selalu suka dengan video-video aku dan semoga selalu menginspirasi. Oke lanjut ya teman-teman. Di sini juga aku itu mau lanjut ke videonya lagi dulu. Di sini tuh Pak suami udah mulai buat nanamin cabai ya. Oh ya, untuk tanah yang dipakai ini tuh adalah tanah bekas pembakaran, lalu dicampur dengan tanah bekas limbah gitu ya teman-teman. Jadi bekas limbah pabrik sawit itu tuh diambil lalu dicampur. Jadi kami tuh tidak pernah menggunakan yang namanya pupuk kimia. Kami itu menggunakannya yang alami aja ya tanah limbah dan juga tanah dari bekas pembakaran. Itu benar-benar subur banget ya teman-teman. Buat kalian yang udah ngikutin aku dari lama, pasti kalian tahu banget kan cabai aku yang sebelumnya itu tuh tingginya itu bener-bener udah mau sampai ke atap gitu ya teman-teman. Padahal itu tuh pas cabainya itu masih gadis, masih gadis. Maksudnya pas cabainya itu tuh baru-baru besar gitu tuh, itu selalu digunting sama Pak suami tunasnya supaya dia tuh nggak terlalu tinggi. Tapi mungkin karena memang tanahnya tuh yang bagus ya teman-teman, cabainya itu bener-bener subur banget gitu ya, makanya sampai setinggi-tinggi itu kemarin itu cabainya. Tapi kalau udah urusan tanam menanam seperti ini, aku memang nggak bisa banget bantuin Pak suami ya teman-teman. Aku tuh trauma kalau setiap apa yang aku tanam itu tuh mati gitu ya. Bahkan serai yang mudah aja gitu kata orang dibuang aja ke tanah itu bisa hidup. Tapi kalau sama aku bener-bener nggak bisa ya, itu di tanah itu si serainya itu hidup. Aduh ya ampun, belepotan aku ngomongnya. Pokoknya kalau yang udah urusan tanam menanam, aku tuh bener-bener serahkan semuanya sepenuhnya itu kepada Pak suami aja. Biar Pak suami aja yang mengerjakannya. Dan di sini aku biar bantu berdoa aja supaya cabenya tumbuh subur. Oke deh teman-teman, aku juga mau sapa-sapa ya untuk para penonton aku semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share seluruh video aku ya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Aku juga ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah selalu menonton video aku, no skip. Aku banyak banget baca-baca komentar dari kalian. Katanya itu kalau nonton video aku itu, kalau dalam satu hari nggak nonton itu rasanya kangen. Masya Allah. Aku ucapkan terima kasih banyak ya. Untuk kalian yang sudah selalu menonton video aku no skip iklan, katanya buat jajan Twin, Masya Allah terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Oke, balik lagi ke videonya. Di sini Pak suami itu udah mau kelar buat menanam dari si cabai ini. Nah anak-anak itu suka banget ngerecokin ayahnya ya teman-teman. Ngelihat ayahnya di dalam cabai ini, mereka itu pada teriak-teriak. Nah seperti inilah hasilnya ya teman-teman. Ini tuh harus rajin-rajin disiram kata Pak suami supaya cabenya itu benar-benar tumbuh subur. Nanti kalau misalnya untuk cabai ini nyiram-nyiramnya insya Allah aku akan bantu ya Pak suami. Pokoknya Pak suami itu tenang aja, kalau misalnya cabenya ini udah ditanam kayak gini nanti aku bantu siram kalau misalnya aku lagi rajin. Tapi kalau aku lagi nggak rajin, Pak suami aja ya yang nyiramnya. Nah selanjutnya nih teman-teman, tadi itu pas udah kelar untuk nanam-nanam itu aku lanjut ke dalam rumah buat ngurusin anak-anak, buat mandiin anak-anak sampai nidurkan anak-anak gitu. Tapi Pak suami itu masih beraktivitas di luar, yaitu Pak suami lagi nyapu-nyapu halaman ya teman-teman.
Dan di sini tuh aku record aja sedikit untuk Pak suami tuh nyapu-nyapu halaman ya, supaya kalian itu makin semangat juga. Siapa tahu ada suami kalian juga yang ikutan nonton. Jadi mungkin buat suami kalian yang selama ini tuh nggak pernah bantuin kalian, setelah ngelihat Pak suamiku lagi nyapu-nyapu, siapa tahu langsung gercep buat bantuin kalian juga. Alhamdulillah diberi suami yang benar-benar sangat ringan tangan dalam membantu ya teman-teman. Ini adalah sebuah anugerah dan sebuah nikmat juga ya. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton videoku sampai di detik ini, yang sudah selalu mensupport aku, yang sudah selalu menantikan video-video aku. Jangan lupa ya untuk selalu kalian nonton video aku yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali. Video aku akan tayang setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore ya, waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.